Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Eva kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui ya, Bu. Yang pertama yaitu tahapan praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, siang hari ini kita melaksanakan tahapan praobservasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Eva untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Eva nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Untuk meningkatkan kemampuan Bu Eva dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Bu Eva dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita ini pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu apa saja harapan Bu Eva dari pertemuan kita siang hari ini? Ya, saya senang sekali saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang di supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Eva dalam melaksanakan supervisi nantinya ya, Bu. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Bu Eva akan menyampaikan materi tentang apa? Kami akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi nanti kami akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Nah, terkait dari materi tentang bagian tumbuhan dan fungsinya ini, tentulah ada tujuan pembelajaran nih yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Eva? Nanti siswa saya akan berikan kegiatan mengamati video dan diskusi. Mereka akan mengetahui bagian tumbuhan dan fungsinya serta akan melakukan suatu pengamatan video. Dari pengamatan ini saya dan siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik, luar biasa sekali ya, Bu. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih, area-area yang akan dikembangkan oleh Bu Eva? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu akan mengamati video. Nah, di sini saya ingin meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan minat atau gaya belajar siswa. Terus kedua, dalam tujuan ini pengamatan nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Jadi ada kerjasama yang baik ya, Bu, di antara teman-temannya ya. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan yaitu supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan lainnya. Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Seperti ini, ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya, seperti yang Ibu berikan bimbingan kemarin. Untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP ini, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Jadi nanti berbeda-beda mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang
pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada pada ketiga kelompok yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat bekerja nanti itu diskusi. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa yang mau digunakan di RPP ini untuk pembelajaran besok? Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi strateginya ini saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar mengamati lewat gambar-gambarnya atau kartu-kartu. Setelah itu kelompok auditori ini saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati bagian tumbuhan dan fungsinya, kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran tersebut. Sedangkan di kelompok kinestetik, karena mereka aktif yang luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktek langsung di luar kelas tentang bagian. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda ya Bu. Luar biasa sekali, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran nih Ibu Eva. Setelah saya mendengarkan persiapan dari Bu Eva, strategi Bu Eva yang disampaikan sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin hari Rabu besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Nah, jadi pada hari Rabu saya akan datang ke kelas Bu Eva ya untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali ya, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapat hari ini bisa barokah dan bermanfaat. Amin. Untuk menulis doa kepada ketua kelasnya dipersilakan. Siap, berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Lakum dinukum waliyadin.
pelajaran dimulai hari ini, nah itu Ibu tanya. Nah, coba Amsar ke depan. Ibu tanya kegiatan hari ini dari rumah sampai ke sekolah. Ceritakan sama teman-temannya. Pertama, bangunnya jam 5. Bangun jam 5. Sholat Sholat subuh. sholat subuh. Terus Terus mandi. mandi. Setelah mandi apa? Sarapan. Jam berapa sarapannya? Jam 5:30. Nah, terus lanjut lagi. Berangkat ke sekolah dianterin. Jam berapa berangkatnya dari sekolah? 6:30. Diantar sama siapa? Sama emak. Sama Bima. Naik apa dari rumah ke sekolah? Naik sepeda motor. Nggak jalan kaki. Kenapa nggak jalan kaki? Capek. Loh, kalau jalan kaki bukan sehat ya kan? Ya. Di sini ada yang jalan kaki? Nggak ada yang jalan kaki. Ayu. Siapa? Ayu. Oke, karena dekat rumahnya ya. Ya. Nah, karena dekat juga bisa sehat. Terus? Ya, silakan. Ada temannya yang lain lagi? Dadah. Yang menceritakan kegiatannya hari ini? Pak, Ayu, ke depan. Sekarang pelajaran apa? Pas. IPAS. Apa itu IPAS? Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sekarang materinya tentang tumbuhan sumber kehidupan di alam. Ya, tujuannya mempelajari di sini adalah mempelajari fungsi dan bagian-bagian dari tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk apa? daun. Hidup. Termasuk makhluk Hidup. hidup, ya kan? Nah, sekarang ibu bawa ini. Ini apa ini? Daun. Ini namanya apa ini? Bunga. Apa? Bunga. Bunga. Mana yang bunga? Itu di atas. Ini namanya apa ini? Akar. Yang dipegang ibu. Bunga. Pakai. Semuanya ini Pohon. tumbuhan atau pohon. Nah, pada tumbuhan ini ada apa saja? Daun. Yang mana daun? Ini. Terus yang Akar. akar. Ini apa itu lagi? Bunga. Selain daun, bunga, akar, apa lagi? Ada apa? Tangkai. Tangkai. Apa lagi? Yang ini? Yang paling Rumput. ini apa ini? Daun. Daun sudah. Batang apa? Batang. Coba sebutkan lagi bagian-bagian dari tumbuhan ini. Bagian ini. Ada apa? Yang paling bawah? Akar. Daun. Bunga. Bunga. Batang. Selain ini ada lagi apa? Buah-buahan. Buah, ya kan? Buah-buahan. Jadi bagian-bagian dari tumbuhan yang paling bawah ini adalah apa? Akar. Akar. Kemudian Daun. daun, Batang. batang, Bunga. dan buah. Ini tidak ada buah. Coba kita lihat di sini ya. Perhatikan. Ini ibu ada video tentang bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan ya. Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup.
Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh terus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Setelah kalian menonton video yang ditayangkan tadi, sudah kalian mengerti tentang bagian dan fungsi dari tumbuhan ya? Coba sebutkan. Daun fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan air dan makanan sebagai. Terus yang kedua, buah. Fungsinya untuk apa? Menyimpan cadangan makanan atau melindungi biji. Terus bunga. Bunga untuk apa? Untuk apa? Proses perkembangbiakan. Bagian tumbuhan yang lain apa lagi? Akar. Fungsinya untuk apa? Menyerap air, ya kan? Selain itu apa lagi? Untuk apa? Batang.
kelompok semangka. Ini kelompok mana? Yo, kalian bisa berdiskusi sama anggota kelompoknya. Tulis dulu namanya. Nama kelompoknya.
Pak. Dari diskusi yang tadi kalian presentasikan, mungkin ada yang masih belum ngerti, ya? Ada yang belum ngerti tentang bagian dan fungsi dari tumbuhan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua? Tanyakan lagi, bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Daun, akar, Daun, akar, batang, buah, fungsinya dari daun apa? untuk menyerap air, Apa? Fungsi dari menyimpan air, tempat tumbuhan membuat makanan, tadi atau sintetis. kalau akar fungsinya apa? Menyerap air. Kemudian itu apa lagi? Batang. Buat batang apa? Menghantarkan air atau sebagai alat transportasi. Kemudian buah. Buah fungsinya untuk apa? Ya, menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Kemudian yang lain, fungsi yang lain apa lagi? Yang belum disebutkan. Lah daun. Buah. Batang, ya kan? Batang. Fungsinya untuk apa batang? Batang untuk apa? Menghantarkan air budaya. Diulang lagi. Biar konsentrasi kalian. Ini tidak semangat, coba. Kalau tidak semangat, coba kita berdiri. Mulai, yuk. Ulang. 21. Sudah semangat lagi? Kita lanjutkan lagi? Siap? Kalau sudah siap, ibu kasih soal lagi ya. Tapi ini dikerjakan individu atau perorangan tadi berkelompok, ya kan? Jadi tidak boleh menyontek sama teman. Harus dikerjakan sendiri. Ini nanti di nama ya, di namanya.
Bisa nyiap semua ya? Ya. Kira-kira dapat 100? Ya. Bisa cocokkan ya? Bagian tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Bagian tumbuhan yang dimaksud adalah akar, bukan batang. Bukan. Jawabannya benar semua? Benar. Yang nomor 2, berikut ini yang bukan fungsi batang adalah Daun. yang bukan fungsinya. Ibu bacakan pilihannya ya. Menyalurkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun dan bunga. Menyerap air dan zat hara. Tempat menyimpan cadangan makanan yang bukan fungsi batang. Buah. Yang D ya kan? Tempat menyimpan cadangan makanan. Kalau tempat menyimpan cadangan makanan itu fungsi dari bagian tumbuhan yang mana? Ya. Fungsinya yang menyimpan cadangan makanan. Bagian Buah. tumbuhan yang mana? Buah. Buah. Sekarang ini gambarnya bagian tumbuhan ini yang berfungsi apa ini? Daun. Daun. Fungsinya untuk apa daun? Menyimpan air dan sebagai tempat proses Fotosintesis. fotosintesis. Kalau hasil fotosintesis diadakan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan melalui apa? Batang. Melalui Batang. batang, bukan dari akar. Bukan. Kalau akar fungsinya apa? Air. Hah? Air. Apanya air? Menyerap Air. Sekarang nomor 5. Gas yang diambil tumbuhan dari udara sebagai bahan fotosintesis Karbon dioksida. karbon. Dioksida. Kalau manusia menghirup udara menggunakan gas apa? Oksigen. Oksigen. Sudah paham semua? Buah. Sudah. Ah, di baca. Pelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Menyenangkan. Kalian bisa mempelajari tentang apa tadi? Buah. Tentang bagian Tumbuhan. dan fungsi dari Tumbuhan. Bagian dari tumbuhan coba sebutkan. Daun. Apa? Daun. Daun. Fungsinya Ada. apa? Batang. Bunga. Bunga. Akar. Buah. Coba ibu tanya. Fungsi dari buah? Buah tempat menyimpan Menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Kalau akar? menyerap air. Kemudian batang? Mengantarkan Mengantarkan air ke seluruh bagian tumbuhan. tumbuhan. Daun. Fungsinya daun apa? Tempat membuat makanan sendiri. Membuat makanan sendiri atau namanya apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Ada lagi bagian-bagian dari tumbuhan? Apa? Buah. Buah. Tadi kan Daun. dari buah, batang, akar, bunga. Bunga. Ayo bunga. Fungsinya untuk apa bunga? Menyiapkan tumbuhan. Berkembang biarkan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu ada bagian-bagian dan fungsinya sama seperti pada manusia ya kan? Ya. Manfaat tumbuhan bagi manusia apa? Manfaatnya? Manfaat tumbuhan apa?
manusia siapa lagi? Hewan, ya kan? Cukup sekian ya pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum pelajaran ditutup, kita baca doa terlebih dahulu. Buka kelas. Siap. Berdiri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Yo yang bisa menjawab pertanyaan boleh pulang. Selesai belajar, ayo kita pulang. Sore. Kepada guru ucapkan selamat siang. Sampai bertemu besok. Kita sekolah lagi. Semangat jadi belajar Pancasila. Duha. Terus sebelum pulang ketika sekolah siapa yang bisa pulang duluan? Coba yang pertama fungsi akar. Air. Menyerap air. Ya, silakan pulang. Fungsi dari batang. Menghantarkan air. Menghantarkan Air, yuk pulang. Fungsi dari daun. Menyimpan air dan memanfaatkan. Fungsi dari bunga. Tempat pengertian akan tumbuhan. Tepat. Terus fungsi dari buah. Tempat menyampaikan makanan. Tumbuhan menghasilkan gas apa dalam proses fotosintesis? Karbon dioksida. Sudah tepat. Apa? Menghasilkan gas apa dalam proses fotosintesis tumbuhan? Angin. Matahari. Ayo, siapa yang bisa? Hujan. Ayo. Gas apa? Ada yang tahu? Belum empat tadi ya? Ya. Yang dihirup manusia tadi sama hewan? Oksigen juga. Ya, boleh pulang. Belum empat tadi ya? Ya. Yang dihirup manusia tadi sama hewan? Oksigen juga. Ya, boleh pulang. Kemudian sebutkan bagian-bagian tumbuhan. Aku. Akar. Akar, apa lagi? Daun. Buah. Daun. Sudah
Assalamualaikum Bu Eva dan Kak Sugi. Bagaimana kabarnya? Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Eva terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran yang di kelas Bu Eva yang sudah dilakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Eva lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang. Namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu. Jadi bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan di kelas Ibu? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran? Baik Bu, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya, itu yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Baik, jadi area pengembangannya ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Alhamdulillah Ibu sudah berjalan dengan baik walau masih ada kekurangan. Namun menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi kemarin adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulitnya dalam manajemen waktu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Anak kurang aktif itu alasannya saya tanya ke siswa saya ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang cukup lama. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi. Dan sebelum pulang sekolah, saya mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa konsentrasi dalam belajarnya. Nah, untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar siswa lebih efektif dalam manajemen waktu itu. Baik, jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama siswa ya Bu. Ya. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu kapan nih Ibu mau melakukan apa yang Ibu telah rencanakan tadi? Iya Bu, lebih cepat tentunya lebih baik. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berusaha
manajemen waktu dengan baik. Baik sekali Ibu. Jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Bapak Sugi untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi ini tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Observasi yang berbasis klinik dan supervisi akademik saya lebih baik. Ini sudah memberikan kesempatan kepada Ibu Hanifah menyampaikan apa yang sudah berjalan baik di kelasnya, kemudian Ibu Hanifah juga sudah menyampaikan hal-hal apa yang masih perlu diperbaiki. Artinya Bu Pipin sudah mau memperdayakan sehingga Bu Hanifah artinya timbul inisiasi untuk terus mengembangkan diri. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dari mulai percakapan pra observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Hanifah dan Pak Sugianto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.